Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Happy Sunday. Hari ini kita mau baca dari satu firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau beribadah dengan hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Apapun ketakutan kita, apapun kekhawatiran kita selama ini, itu akan dilenyapkan karena ada kasih Allah di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa hari ini, kami sudah siap untuk beribadah. Allah, hari ini siapkan hati kami dan ubahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu penuh dengan sukacita. Kami mau bersuka merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang Kau beri. Hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. haleluya. Kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang Kau beri. Yes Lord, hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu, ada berkat melimpah, kemurahan-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu. Sungguh besar, Amin. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu, melebihi dari semua yang dapat kami pikirkan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, Tangan-Mu selalu menopang kami. namun tangan-Mu selalu
bersama kami. Melewati setiap lembah, kekelaman, melewati setiap kesulitan. Kau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, sepasti fajar yang merekah. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Nya di dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Hari ini dengar, Allah-Mu berkuasa untuk melaksanakan setiap janji yang telah ia taruh di dalam hidupmu. Sesuai dengan waktu dan caranya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Kau yang berjanji, Kau yang pasti akan menepatinya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap janji-Mu akan digenapi di dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami berharap hanya pada-Mu. Kau Allah sumber kekuatan kami. Kami percaya. Kami berharap hanya pada-Mu. Kau sumber penghiburan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami angkat tangan dan hati kami dan iman kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang setia. Kami memuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan. Kami percaya walaupun pandemi COVID-19 masih tetap ada sampai saat ini, namun penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya membawakan tema kehadiran Bapa di keluarga dan di komunitas. Fokus Abal Palem 2022 yaitu adalah kehadiran Allah Bapa di dalam keluarga. Kelanjutan dari Heaven at Home di tahun 2021. Kita akan baca di Malaki 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku
Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Dari Malaki 4 ayat 6 ini artinya adalah bahwa hubungan Bapa dengan anak adalah pondasi gereja Tuhan. Ya, karena kehadiran Bapa di keluarga dan kehadiran Bapa di komunitas sangatlah penting. Jika tidak, maka akan timbul kekacauan. Dan Tuhan datang memukul bumi hingga musnah. Nah, hari ini kami, istri saya bersama dengan anak saya Amaria dan Abraham, bersama dengan komunitasnya yaitu Romi dan Mika, akan juga bersama-sama untuk memberikan sebuah kesaksian. Jadi kami berempat akan mempraktekkan walaupun belum sempurna untuk kita lakukan yang namanya KIPO. Oke, mungkin kami dengan waktu yang sangat singkat ini kami tidak akan detail bagaimana kami cerita tentang KIPO. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa melihat video dari ibadah sebelumnya ya yang dibawakan oleh Pak Gunawan Pan pada tanggal 16 Januari maupun juga untuk yang ibadah sparkling ya oleh Christopher di tanggal 2 Januari. Di sana dijelaskan sekali apa artinya tentang KIPO ya. Bagaimana Allah memberikan kita kasih, bagaimana Allah menganugerahkan identitas pada setiap kita, Allah meneguhkan setiap potensi dan Allah menetapkan otoritas moral di dalam kehidupan orang percaya. Nah, hari ini berkaitan dengan tema kehadiran Bapa di dalam keluarga dan komunitas, ya itu sebabnya kami akan cerita bagaimana kami mengalaminya di dalam keluarga. Menghidupinya pada waktu Happen at Home di tahun 2021. Karena kenapa? Karena kehadiran Bapa di dalam keluarga akan tercermin ya lewat kedua orang tuanya kepada anak-anaknya. Betul sekali. Jadi kebenaran firman Tuhan bahwa Allah ada di tengah keluarga itu bukan cuma sekedar firman Tuhan yang gak bisa direalisasikan gitu ya di dalam kehidupan hari-hari. Tapi kita akan berusaha untuk mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap keluarga-keluarga. Betul. Dan lagi bukan cuma sekedar di dalam keluarga kita. Ternyata ketika ada di dalam keluarga maka juga akan berdampak kepada komunitas. Ya, seperti contohnya pada hari ini mungkin kita kan anak-anak kami kita akan cerita apa sih yang kami alami di dalam keluarga kami gitu ya. Namun mereka juga akan cerita bagaimana hal itu juga ternyata bisa dilakukan di tengah keluarga komunitas mereka ya, di keluarga rohani tentunya gitu. Nah, itu sebabnya mungkin hari ini kami akan lebih banyak tentang real yang terjadi daripada sekedar cuma teori gitu ya. Nah, mungkin nanti saya akan panggilkan kedua anak kita yang hari ini mungkin yang akan bicara adalah Abraham dan juga sahabatnya Romi. Saya persilakan. Oke. Kita mengalihkan tempat ini ya. Dari yang tua ke yang muda, betul ya. Kembali lagi bersama dengan saya Romi dan saya Abraham. Nah, hari ini kita mau kesaksian bro. Nah, ya. Jadi kita mau kesaksian tentang apa yang kita alami ya. Tentang KIPO ini. Itu. Dan aku mengucap syukur ya. Jadi saya mengucap syukur banget karena memang saya berasal dari keluarga yang memang cinta Tuhan. Dan dia dan papa dan mama itu mau memberikan hidupnya investasi warisan imannya kepada saya gitu. Jadi memang saya pribadi itu menerima KIPO ini ya. Tentang kasih, tentang identitas, potensi, otoritas moral ini memang dari orang tua saya. Tapi satu hal yang mau saya highlight adalah bagaimana papa dan mama mengarahkan saya nggak cuma nih dari mereka doang. Memang betul pemuritan yang paling sempurna adalah memang dari keluarga. Ya, itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Tetapi mereka juga mengizinkan aku untuk juga bisa terima dari di luar keluarga. Makanya aku punya pembapaan juga, Bapak Rohani itu adalah Ko William. KWL. Mantap. Ya, dan di mana itu perlu karena gini, ketika Agi ada masalah, ya Agi ditegur, kadang kan kita sebagai anak gimana ya sama papa mama ya, aduh kayak papa mama selalu bener, kan bikin gitu kan. Gak bener nih. Nah tapi ternyata kalau memang itu kebenaran firman Tuhan, itu divalidasi oleh KWL. Bapak saya dari luar. Dan ternyata tuh kebenaran apa yang perlu diubah adalah perasaan saya ternyata. Dan saya yang perlu belajar merendahkan hati bahwa ini adalah satu hal yang salah. Dan saya perlu berubah. Nah yang paling menariknya adalah baik pemuritan pembapaan dari orang tua maupun dari KWL, Ko William gitu. Nah mereka itu
mengarahkan saya untuk saya juga membagikan kembali. Nah, Memuridkan kembali. Dan salah satunya adalah kepada sahabat saya ini, Romi ya. Mantap. Yang dimana kita sudah mulai memulai pembapaan ini. Dia jadi anak rohani saya, dipercayakan oleh Tuhan. Itu dari kelas SMP kelas 8. Kelas Berarti 2. kelas 2 SMP 2 ya. SMP. Kelas 2 SMP dan sampai hari ini masih berlanjut gitu. Ya. Dan jujur aja apa yang saya paling alamin ketika saya mengajarkan kembali adalah itu ngomongin tentang kasih dan potensi. Karena menghadapi dia dari figur orang tuanya itu memang sangat-sangat kena tentang kasih, penerimaan dan mengembangkan potensi dia gitu. Dimana dia ngerasa mungkin dia kecil, dia ngerasa dia nggak punya anak yang berpotensi. Tapi bagaimana saya pribadi sebagai bapak rohaninya itu belajar untuk ayo Romi, kamu adalah anak yang punya potensi gitu. Nemenin dia. Gak gampang, gak enak sih gitu. Karena kan kadang-kadang ngerasa aduh ini orang kan udah dikasih tahu apa maunya idealnya adalah berjalan dengan baik. Tapi itulah tugas pembapaan toh. Dan aku pun belajar banyak. Dan akhirnya firman Tuhan itu pun juga aku lebih lengkap dapetnya. Karena gak cuman ngomongin tentang teori doang, menerima. Tapi juga belajar memberi. Bagaimana menginvestasikan hidup saya pribadi menjadi bapak buat anak rohaninya. Nah sekarang kan itu giliran bapaknya. Nah sekarang anak rohaninya nih juga cerita dan kesaksian gitu. Oke. Pertama-tama saya mungkin mengucap syukur ya. Terima kasih ya Abe ya. Udah mau membapai saya. Sama-sama. Puji Tuhan dong. Karena Tuhan juga semuanya. Haleluya, mantap ya. Oke, kalau dari saya mungkin saya mau kesaksian gini. Mungkin background saya punya papa dulu. Papa saya sekarang udah meninggal. Papa tuh dulu agak cuek sama anak-anaknya. Jadi kayak untuk benar-benar mempraktekkan kasih, memperlihatkan kasih kepada anak-anaknya tuh kurang gitu. Dia tuh bapak yang cuek. Ngerti gak Bram? Gitu. Nah, jadi kayak nanyain apa kabar gitu. Bahkan sampai saya kuliah pun dia kadang nggak tahu saya kuliah di mana, universitas apa. Wah itu kan kadang-kadang buat hati saya sebagai anak sedih gitu ya. Tapi hari ini saya nggak mau fokus kepada kekurangan papa aja gitu, papa di rumah. Tapi hari ini ada bapak yang Tuhan, bapak surga yang kirimkan, yaitu bapak rohani saya Abraham gitu, untuk memberikan kasih, menyalurkan kasih itu kepada di dalam hidup saya. Sehingga saya merasakan kasih bapak yang sungguh nyata gitu. Walaupun di dalam keluarga saya mengalami kekurangan itu. Dan nggak hanya itu, mungkin dari dampak itu ya Bram ya. Dari dampak itu mungkin saya nggak melihat potensi di dalam hidup saya gitu. Saya menjadi orang yang tidak percaya diri gitu loh. Saya meragukan potensi dan masa depan saya kayak gitu loh. Banyak hal yang membuat saya bimbang kayak gitu loh. Dan saya juga kadang kayak merasa Tuhan sayang gak sih sebenarnya sama saya gitu. Tapi hari ini hal itu tuh semuanya tuh bisa dipatahkan gitu. Pikiran-pikiran yang gak bener itu hari ini bisa dipatahkan lewat pembapaan gitu. Ada sosok pribadi Abraham yang selalu menguatkan saya, yang selalu mengajarkan saya. Betul. Gak hanya memberikan kasih Bapa, tapi mengajarkan sebuah kedisiplinan gitu. Nah hari ini saya juga mau merespon sebuah pengajaran kedisiplinan yang Abraham berikan. Saya mau respon benar. Saya di mana? Ya udah, oke Bram. Oh salah di sini. Oke, aku mau perbaiki. Dan Abraham gak cuma nyuruh doang, tapi dia menemani gitu loh. Nah hari ini mungkin aku mau encourage teman-teman semua, mungkin om dan tante, ya kalau kita sudah hidup di dalam pembapaan, ayo kita sama-sama belajar. Saling. Kuncinya saling gitu. Saling nyari, gitu kan ya, saling ngajakin. Yuk kapan yuk kita ketemuan ngobrol. Ini dia, gitu fellowship kan. bareng, Gak cuma misalkan saya doang atau Romi doang, tapi sama-sama nyari. Betul, gitu. Karena itu penting. Kita perlu namanya dua arah. Gitu loh. Dan itu kalau ketika kita mempraktekannya dengan semangat wah itu kasih Bapa itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Dan pemulihan pun, saya pun semakin hari dipulihkan, dan saya bukan cuma saya, tapi Abraham pun dipulihkan ya Bram ya. Gitu dan Romi juga udah mulai juga membapai juga ya. Nah, iya dulunya saya orang yang nggak pernah mau membapai orang, karena menurut saya membapai orang itu menyusahkan hidup saya. Tapi hari itu saya sudah tidak ada lagi pikiran jahat seperti itu ya. Hari ini saya membapai salah duanya ya. Salah dua. Ya, salah duanya itu Andrea dan Euriko. Andrea dan Euriko yang di Kega juga ya. Iya, K-Warrior, let's go. Mantap. Akhirnya ada panggung juga ya. Tapi tentu ini bukan suatu hal yang memang
kita nih langsung hebat aja ya Tuhan apa enggak. Tapi kita benar-benar belajar sama-sama. Ini belum sempurna, banyak hal yang kita kurang lemahnya. Banyak banget hal yang memang kita masih berjalan bersama-sama. Tapi itu dia yang memang kita sama-sama punya hati satu. Connect-nya sama Tuhan dan sama-sama merendahkan hati gitu. Itu aja. Baik aku sebagai bapak, dia juga sebagai anak. Sama-sama punya fungsinya. Nah, nggak cuma berhenti di kita doang nih, ya kan? Ada 2 cewek juga. Iya. Yang ceritanya juga nggak kalah menarik. Nggak kalah menarik dan mereka juga luar biasa ya. Betul, Cerita langsung kesaksian saja. mereka mantap. Ya, kita panggil nih. Jeng. Ya, Nike dan Maria. Sini dong. Ya. Mantap. Hai guys. Tos Covid, Tos. mantap. Yoi, sip. Halo semuanya, aku Maria. Aku Nike. Oke, jadi hari ini kita juga bakal kesaksian ya. Kita juga bakal kesaksian tentang apa sih yang kita hari ini alami di dalam pembapaan. Secara pribadi, kalau misalnya aku sendiri, aku dibapai sama Civanda. Hai Civanda. Ya, jadi aku dibapain sama Civanda dan mereka juga sama ya. Civanda juga sama seperti Kowel, juga membagikan apa yang mereka lakukan gitu ya. Ketika mereka juga dibapai, dan hari ini aku juga mau ngomongin lebih banyak sebenarnya apa yang papa mama pernah lakukan. Aku setuju sama kakakku Koabe ketika mereka ngomong, dia ngomong kita ini cukup beruntung lah ya. Kita bersyukur bahwa kita lahir dan besar di satu keluarga yang merencanakan, maksudnya kayak gak cuman ngomongin tentang kasih itu seperti ini loh, tapi mereka juga menunjukkan dan melakukan hal itu. Kalau saya dari aku sendiri ya, aku bakal ceritain sedikit tentang apa yang hari ini aku alami dalam kuliahku. Ada satu dosen dalam tanda kutip melukai aku, dan itu membuatku meragukan banget identitas, meragukan potensi, meragukan apa yang benar gak sih ini tuh dari Tuhan gitu ya. Karena papa sama mama selalu ngajarin anak-anaknya untuk selalu apa-apa tanya Tuhan, apa-apa ngikutin Tuhan. Jadi pas kuliah pun aku nanya Tuhan, dan ketemulah sama si satu dosen unik ini. Dan ketika aku lagi ngalamin hal seperti itu, papa sama mama gak cuma ngomongin tentang kasih, gak cuma dielus, gak cuma diemong, tapi juga diajarin gitu loh. Diajarin bagaimana, ayo mah confess firman, ayo loh disiplinnya mana, kamu mau gak berjalan, kamu mau gak hari ini kita sama-sama berjuang ya di kuliahnya kita, di kuliahnya kamu nih Mar, mau gak sih kita bawa Tuhannya gimana? Mau disiplin rohani nggak untuk saat teduh, untuk confess firman gitu ya. Sampai itu jadi iman sehingga kita bisa sama-sama nih belajar terima bahwa ya Tuhan itu meneguhkan potensi kita. Banyak firman Tuhan yang ngomongin tentang identitas. Salah satunya adalah kita itu adalah anak Allah yang tidak pernah kekurangan kasih, tidak pernah diragukan identitasnya bahwa kita adalah anak yang berharga, kita adalah anak yang penuh dengan potensi luar biasa, bahwa kita terus bisa ngelakuin apa yang Yesus lakukan. Artinya bahwa apa yang kita lakukan baik itu di kuliah, baik itu di sekolah, di kerjaan, dan dimanapun kita berada, kita sama-sama punya potensi yang sama, luar biasanya sama seperti Yesus. Dan itu yang aku alamin banget. Walaupun memang ya, maksudnya masih belajar sampai saat ini, untuk mengasihi dosen itu, untuk memberkati, untuk mengampuni, itu kalau doa sama papa sama mama ya, itu aku selalu pasti nangis. Kenapa? Karena susah banget untuk ngomongin, Tuhan aku memberkati dosen itu gitu loh. Karena ya melukai banget gitu ya. Tapi kembali itu adalah salah satu disiplin rohani yang hari ini sama-sama papa sama mama, aku dan Koko juga sama-sama lakukan. Dan itu juga membuahkan hasil bahwa hari ini aku bisa lebih bersuka cita, aku bisa mengampuni dosen, bahkan memberkati. Udah gampang banget ngomong, Tuhan hari ini aku memberkati supaya dia bisa terus bersama dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan dan bla 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 bla, sampai akhirnya hari ini aku bisa menang. Dan hari ini aku juga bagikan hal itu juga ke anak rohani aku nih, dan boleh ceritalah. Oke. Kalau aku sih, kalau boleh share awal-awal pembapaan, menurut aku tuh semua yang dikasih tahu sama Maria, aku sempat ngerasa itu nggak masuk akal. Karena kalau misalnya boleh cerita, dulu keluarga aku tuh kayak mama papa sering banget berantem, terus juga nggak tumbuh dalam Tuhan juga, dan sering banget kayak apa ya, mereka tuh sering banget kasih kata-kata yang nggak membangun, yang bikin aku juga nggak pede gitu loh. Pas aku tumbuh besar tuh jadi nggak pede. Jadi pas cerita sama Maria, dia tuh selalu
pas pembapaan dia selalu kayak kasih masukan, lu harus mengasihi orang tua lu harus tetap ampunin mereka, lu tetap harus terima mereka. Aku sempat kayak mikir, ini gak masuk akal banget. Padahal yang tersakiti aku, tapi yang disuruh mengampuni dan mengasihi mereka orang tua aku, lagi-lagi aku gitu. Kesana kayak aku nuntut ya. Iya kayak apa ya, gak nuntut sih, tapi lebih kayak yang salah tuh bukan aku, tapi lagi-lagi yang diajarin buat diproses, buat ngampunin dan buat ngalamin hal barunya kok aku lagi gitu. Okay. Sempet ngerasa kayaknya nggak bakalan terjadi perubahan apa-apa deh di keluarga aku. Aku tuh sempet kayak udah pesimis banget tiap kali ngelihat mama papa ribut atau ngelihat kayak keadaan keluarga aku yang lagi susah tuh kayak udah mikirnya ya udahlah gitu, nggak bakal ada yang berubah gitu semuanya. Help ya. Iya itu cuma bakalan jadi apa ya, share mingguan yang bakal aku ceritain, nggak bakal ada perubahan dan keluarga aku bakal terus-terusan kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu loh, aku nggak pernah cerita lebih banyak lagi di pembapaan. Pas aku nggak cerita itu, pas aku nggak mau terbuka lebih banyak itu, justru nggak tahu kenapa Maria tuh lebih ngedorong aku gitu loh, kayak ngegali terus, lu gimana di keluarga lu dan segala macem. Pas aku nggak mau cerita ini, dia justru kayak lebih neguhin aku, kayak aku kan nggak mau cerita karena aku nggak percaya ya keluarga aku bakalan terjadi ada perubahan gitu. Walaupun sedikit tuh aku kayak pesimis banget kayak nggak bakalan apaan sih, gak mungkin deh. Iya apalagi ngelihat mama papa yang kayak kerjaannya tuh ngeributin hal yang aku juga gak bisa bantu gitu loh, ngeributin uang mulu kan pusing gitu kan. Jadi tuh kayak tiap kali disuruh cerita aku gak mau cerita karena aku juga malu gitu loh. Ya masalahnya itu lagi, aku ngerasa gak bakal ada jawabannya. Pas aku gak mau cerita itu justru kayak Maria tuh neguhin gitu, ngajarin aku buat lu tuh jangan putus asa, jangan ngerasa pesimis, jangan ngerasa keluarga lu tuh udah hancur gini aja. Justru adanya lu di tengah-tengah keluarga lu itu buat ubah keluarga lu yang gak bakal ketolong ini gitu loh kalau gak ada lu. Dan dari situ tuh aku baru yang kayak apa ya, diteguhkan gitu loh, baru kayak oh iya kalau misalnya nggak ada aku ya keluarga aku bakalan hancur gitu loh. Dari situ aku baru punya willing buat cerita, buat terbuka, buat kasih tahu sampai kejelek-jeleknya apapun itu aku tuh baru cerita gitu loh. Biar ya lewat aku keluarga aku bisa diubahin. Aku dulu nih yang berubah dengan terbuka ke Maria, jadi aku bisa ubahin keluarga aku juga gitu. Berarti cukup ini ya, ngerasa bahwa itu jadi satu disiplin tersendiri ya untuk terbuka, untuk belajar. Juga mungkin mengasihi orang tua di rumah kali ya. Iya bener banget sih, apalagi kan kayak mereka tuh bener-bener orang tua aku, papa mama aku tuh bener-bener gak tahu kebenaran sama sekali. Jadi pas aku mau coba lakuin hal yang bener pun malah jadinya ribut gitu kan. Kayak seakan-akan diragukan atau kayak malah jadi dimarahin balik pas aku ingetin hal yang bener. Nah sekarang pas aku udah tahu apa yang harus aku lakuin ke orang tua aku, pas aku lihat ada anak-anak di bawah aku yang sama nih, mereka punya kondisi keluarga yang persis banget. Kayak orang tuanya mungkin gak kenal Tuhan atau mungkin orang tuanya tuh ada kesulitan di ekonomi yang bikin mereka ribut terus. Aku tuh jadi kayak pengen juga gitu loh buat encourage hal mereka. yang sama ya. Buat mereka tuh jangan jadi nyerah buat berdiri buat keluarga mereka, jangan jadi mundur, jangan jadi gak peduli, tapi justru lebih kayak ya punya hati buat berdiri buat di keluarga mereka, karena kalau bukan mereka pasti keluarganya bakalan hancur gitu. Oke, thank you banget ya Nike nih, thank you banget. Dan hari ini aku mau tekanin lagi sekali lagi, kita masih sama-sama belajar dan hari ini kami percaya apa yang hari ini kami bagiin, kita bisa sama-sama belajar bareng-bareng dan hari ini kita mau panggilin lagi yuk Om Supi dan Tante Meme. Iya. Sini. Yes. Oke, kita kembalikan tahta kalian ke sini. Thank you semuanya ya. Dari tadi kita sudah mendengar kesaksian dari anak-anak kita dan juga anak-anak rohani. Ya. Cukup luar biasa. Bapak Ibu sekalian serta saudara sekalian, mungkin apa yang diceritakan tadi ya didengar oleh semuanya bahwa sepertinya kayaknya mudah ya gitu ya. Padahal sebenarnya prosesnya itu panjang sekali. Ya, dan kami sendiri belajar untuk praktekin kehadiran Bapak di tengah keluarga hampir sepanjang usia anak itu. Betul. Dari kecil sampai dengan hari ini. Mewariskan iman itu bukan hanya sebuah instan. Iya, proses terus yang menerus. cukup panjang. Artinya apa? Di sana ada pengorbanan, air mata, kesabaran. Termasuk di dalamnya ketika kita mendampingi di masa-masa sulit mereka. Dan uniknya aja Mi, ya. Artinya bahwa ketika kita sedang lagi mewariskan iman kepada anak-anak kita, ternyata kita juga berubah loh. Melalui apa yang kita praktekkan. Betul, karena itulah yang membuktikan bahwa ini tuh real banget ya. Bahwa ketika hubungan itu dibangun di tengah keluarga ya, ketika kita Allah hadir di tengah keluarga, maka dia itu mengubahkan semuanya. Bukan cuma
sekedar anak, tetapi kita secara pribadi pun diubahkan. Ya, misalnya contoh seperti saya termasuk orang yang semuanya pengen cepat, semuanya pengen instan, segala sesuatunya terburu-buru. Dan uniknya panikan. Tapi saya bersyukur gitu, Tuhan tempatkan seorang anak putri di tengah kami yang orangnya tenang, lambat, prosesnya panjang, dan saya harus belajar untuk bisa terima anak ini apa adanya. Sebab kita praktek kasih tak bersyarat itu kan kita tidak menentukan dari satu apa standar kita. Betul, karena kita terima dari Allah pun demikian. Dia tidak memberikan standar kepada kita sehingga ketika sesuatu yang kita nggak mampu kerjakan, dia nggak paksakan kita. Dia terima kita apa adanya. Nah, karena kita terima dari Allah seperti itulah, makanya kita berusaha juga. Dan salah satu saya berubah. Dulu saya ada orang yang tidak pernah menyentuh. Ya, karena terlalu cool banget, karena didikan orang tua saya seperti itu. Tapi ketika saya praktekkan, ya dimulai itu perubahan dari orang tua. Ya, kehadiran Bapak di keluarga di pertama-tama adalah kita sebagai orang tua untuk harus berubah. Ya. Jadi nggak menuntut anak-anak yang harus berubah dari kitanya dulu sebagai orang tua. Karena gini ya, proses anak untuk terbuka kepada kita itu kan perlu proses percaya. Betul sekali. Ya kan? Pembapaan itu bisa terjadi kalau ada proses saling percaya. Jadi orang tua percaya kepada anaknya dan anaknya percaya kepada orang tuanya baru terjadi. Seperti tadi yang disaksikan oleh Nike. Dia nggak percaya kepada orang tuanya pada waktu itu. Ya. Saya ingat sekali satu kejadian ketika pada waktu itu dia pernah hampir mau berhenti sekolah. Ya, karena kecewa, marah dan sebagainya. Cuma saya bilang sama anak itu adalah kamu jangan berhenti gitu. Masa depan kamu tuh tidak berhenti sampai di situ. Saat kedua orang tua kamu belum mampu melakukan yang terbaik kepada kamu gitu ya. Tetapi gitu ya, percaya bahwa Tuhan mampu mengubah segala keadaan. Termasuk di dalamnya adalah mengubah diri kamu juga. Karena kamu sendiri juga harus menyelesaikan setiap luka kamu terhadap orang tua. Benar sekali. Nah, puji Tuhan karena dia ada di dalam pemuritan, dia ada dalam pembapaan, di dalam covering sehingga dia tidak keluar dari rel itu. Jadi tadinya saya orang yang tidak pernah bersentuhan dengan anak-anak. Kalau istri juga jarang-jarang bersentuhan ya. Artinya tapi dengan melalui KIPO yang kita praktekkan, Heaven at Home, surga di keluarga. Sekarang saya suka tuh dipeluk. Awalnya anak Abraham dalam hal ini memeluk saya. Akhirnya saya dilatih oleh anak saya untuk memeluk juga untuk anak saya. Karena begini loh, mempraktekkan kasih itu kan gak bisa cuma pakai omongan. Betul. Tapi harus sebuah tindakan nyata. Nah, sehingga gini, ketika kasih itu nyata dan diterima oleh anak-anak, biasanya anak-anak itu punya identitas yang semakin hari semakin dipulihkan. Termasuk di dalamnya adalah integritasnya terbangun. Dan uniknya lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dulu saya paling tidak suka dengan wanita yang bawel. Tapi ternyata istri saya sangat-sangat bawel. Tapi ketika kita perhatikan KIPO, justru saya merasakan bersyukur ya. Jadi tidak lagi membuat sebuah, ini kekurangan istri selalu bawel. Tapi menjadi sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan. Sehingga saya suka dengan istri saya yang bawel. Yang tadi tidak tertolong dia. Ya, betul. Ya. Nah, artinya gimana ketika kita mempraktekkan ini semua, jadi kehadiran Bapak di tengah keluarga dan komunitas itu bukan sesuatu yang tidak mudah, tidak bisa dilakukan. Betul. Ya. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting satu, apakah kita mau bangun kepercayaan itu, bangun hubungan di tengah keluarga dan komunitas menjadi sesuatu tuh yang real, yang nyata, bukan cuma dan saya percaya aja. Saya percaya juga ketika kita di komunitas melakukan KIPO, maka surga di komunitas itu akan terjadi, tercipta. Dan kita percaya di tahun 2022 ini pasti kehadiran Bapak di komunitas itu akan terjadi ketika kita praktekkan bersama-sama. Karena ketika kita praktekkan bersama-sama, tubuh Kristus adalah Yesus yang sebagai kepala, maka Dia yang akan memberikan kesanggupan untuk kita mempraktekkan KIPO di tengah-tengah komunitas yang ada. Itu pasti akan terjadi. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan kesaksian kita semuanya. Dan kita akan berdoa bersatu di dalam doa. Amin. Bapa dalam surga, kami terbatas Tuhan dengan waktu yang terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas.
Kami minta bila kasih Bapa, kehadiran Bapa boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Kehadiran Bapa boleh terjadi di komunitas kami masing-masing Tuhan. Dan kami mau bersama-sama Tuhan untuk mempraktekkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bahwa supaya kehadiran Bapa terjadi sehingga surga di keluarga kami, surga di komunitas kami boleh terjadi Tuhan. Amen. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan percaya kepada Engkau Allah. Amen. Sehingga apapun yang kami lakukan kami bisa karena kami bersama dengan Engkau. Amen. Buat hati kami mau berubah, buat hati orang tua mau berubah, Ya. buat hati anak-anak mau berubah Tuhan. Terjadi. Sehingga kuasa Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Amin. Hanya di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya berkata amin. Wow, hari ini firman Tuhan luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini apa yang pernah ditabur, hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan yang jadi benih ditabur dalam hati kita akan berbuah 30, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Amin. Mari kita sudahi ibadah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah beribadah, kami sudah mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah. Karena itu Tuhan, kami juga mau jadi berkat buat orang-orang sekeliling kami, untuk tetangga kami, untuk saudara-saudara kami. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.